Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran daring kali ini, saya melakukannya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Pembelajaran saya mulai dengan mengucapkan salam kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Bagaimana, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Selanjutnya saya melakukan presensi dan dilanjut dengan persepsi peserta didik guna mengkaitkan kehidupan di sekitar dengan materi yang akan kita bahas. Sambil menunggu yang lain berpresensi, Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah mengikuti acara pengajian? Persepsi ini gunanya untuk mengasah daya pikir siswa agar nantinya dapat menerima materi dengan mudah. Beberapa dari siswa banyak yang merespon persepsi yang telah saya berikan. Dalam acara pengajian biasanya terdapat seorang pembicara yang menyampaikan isu atau argumennya dengan topik Islami. Ada yang tahu kegiatan apa yang sedang pembicara lakukan dalam acara pengajian tersebut? Persepsi ini saya berikan agar siswa memiliki gambaran terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan pembelajaran intinya. Tepat sekali, pada pembelajaran kita kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai teks ceramah dengan topik pembahasan yaitu struktur dan ciri kebahasaan teks ceramah. Setelah mengetahui bahwa topik pembahasan pada pembelajaran kali ini adalah teks ceramah, saya menanyakan mengenai apakah ada yang sudah membuat teks ceramah untuk mengasah keaktifan siswa di kelas atau di WhatsApp group yang digunakan dalam pembelajaran. Di sini ada yang menanggapi bahwa telah melakukan penyusunan sebuah teks ceramah. Saya meminta untuk menjelaskan bagaimana teks itu dapat tersusun. Siswa tersebut menjelaskan bahwa pada saat itu ia ditugasi untuk membuat teks ceramah tentang kurban, lalu ia mencari referensi tentang sejarah kurban. Baik, terima kasih Mbak Lina atas jawabannya. Jadi, teks ceramah biasa berisi tentang permasalahan atau isu Islami yang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Dalam beberapa kesempatan, ceramah juga disampaikan bergantung dengan situasi yang sedang terjadi. Misalnya, pada peringatan Maulid Nabi, maka ceramah yang dibawakan biasanya bertemakan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa-peristiwa yang lain. Yang harus diperhatikan adalah pemilihan tema dalam menuliskan teks pidato. Teks pidato yang diangkat haruslah berkaitan dengan unsur agama. Hal inilah yang membedakan antara ceramah dengan teks pidato. Sampai di sini ada yang perlu Ibu perjelas kembali? Setelah menerima jawaban dari siswa yang bernama Zulinar, saya meluruskan dan menegaskan apa itu ceramah, sehingga saya sebagai pengajar dan siswa-siswa dari kelas 11 maksud saya memiliki persepsi yang sama mengenai definisi teks ceramah. Jadi, teks ceramah bisa saja tercipta atau diangkat dari kegiatan di sekitar kita atau berita yang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Teks ceramah itu tersusun atas 3 struktur ya. Struktur yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini berisi mengenai isi atau pandangan umum yang akan dibicarakan oleh penceramah. Struktur yang kedua yaitu tentang pendapat yang disertai fakta. Hal ini dapat menguatkan anggapan oleh penceramah pada struktur yang pertama. Dan struktur yang ketiga adalah struktur penutup. Pada bagian ini
berisi mengenai penegasan kembali atau rangkuman atas isi ceramah yang telah disampaikan. Setelah saya menyampaikan struktur-struktur teks ceramah, saya memberikan contoh teks ceramah yang sudah saya analisis struktur dan ciri kebahasaannya. Hal ini berguna agar para peserta didik dapat memahami dengan benar bagaimana cara menganalisis struktur dalam teks ceramah. Dengan adanya contoh yang diberikan oleh guru, siswa diharapkan dapat menganalisis secara benar sesuai dengan kaidah yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, pada dokumen yang telah Ibu berikan, silakan dibuka. Di situ sudah Ibu sertakan contoh teks ceramah sekaligus analisis strukturnya. Nah, itu dapat kalian jadikan sebagai acuan dalam pembelajaran kita hari ini ya. Nah, dari beberapa siswa banyak yang merespon dengan baik. Selanjutnya, kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu struktur kebahasaan teks ceramah. Jadi selain struktur, dalam penyusunan teks ceramah kita juga perlu memperhatikan penggunaan bahasa tulis apabila itu dalam bentuk teks dan bahasa lisan apabila kita secara langsung menyampaikan teks ceramah. Ada yang tahu mengapa bahasa juga perlu diperhatikan dalam proses pembuatan teks ceramah? Silakan berpendapat. Nah, langkah yang saya ambil yaitu menanyakan beberapa hal terkait materi yang sudah saya sampaikan, berguna untuk mengajak siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Beberapa siswa juga menanggapinya dengan baik, bersikap aktif, dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah beberapa siswa memberikan tanggapannya, saya kembali melemparkan pertanyaan atau melemparkan jawaban kepada peserta didik yang lain. Barangkali ada yang ingin menanggapi atau menyanggah, karena setiap pertanyaan, tanggapan, dan sanggahan yang diberikan oleh siswa akan saya nilai sebagai poin keaktifan. Nah, dalam pembelajaran kali ini terdapat siswa yang memberikan tanggapannya atas jawaban temannya. Di sini yaitu Zulinar. Saya Bu, selain yang telah disampaikan oleh Mbak Ririn, menurut saya hal tersebut juga dikarenakan agar pembaca dan penulis teks ceramah memiliki konsep pemikiran yang sama, sehingga tidak terjadi salah makna atau penafsiran. Nah, jadi kegiatan yang demikian inilah yang dapat menghidupkan suasana kelas. Jadi, komunikasi berjalan secara dua arah antara pendidik dan peserta didik. Baik, Ibu lanjutkan ya. Terima kasih untuk Mbak Lina dan Mbak Ririn. Pendapatnya sudah sangat bagus. Jadi, bahasa yang kita gunakan itu memang sangat perlu kita perhatikan ya, karena secara umum teks ceramah memiliki beberapa ciri dalam menggunakan bahasanya. Di antaranya, 1. Menggunakan kata kerja netral. Nah, kata kerja netral ini yaitu kata kerja tingkah laku, misalnya membina, menyapu, seperti itu. Nah, ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini kalimat yang bersifat mengajak atau mempengaruhi, sehingga pembaca atau pendengar yang mendengarkan ceramah bisa melakukan hal yang sesuai dengan yang diinginkan oleh penceramah. Dan ciri kebahasaan yang ketiga yaitu tersusun atas struktur sebab dan akibat. Jadi, yang dibicarakan oleh penceramah itu tidak serta-merta mengenai argumen beliau, tapi disertai juga dengan struktur sebab akibatnya. Sampai di sini ada yang masih perlu Ibu perjelas kembali? Nah, sebagai peserta didik kan terkadang mengalami beberapa kendala mengenai pemahaman siswa terhadap penjelasan oleh guru. Oleh karena itu, saya mempertanyakan apakah ada yang perlu diperjelas dari materi yang sudah saya jelaskan.
Nah, dalam pembelajaran kali ini terdapat seorang siswa yang mempertanyakan penjelasan yang telah saya berikan. Ia mempertanyakan mengenai tema yang dibawakan teks ceramah hanya berisi mengenai cerita-cerita Islami. Kemudian di sini saya menjawab, Baik, terima kasih Mbak Sari. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi bagaimana Bu jika ceramah hanya berisi tentang cerita-cerita Islami di masa lalu? Nah, hal tersebut tidak menjadi masalah Mbak Sari, asalkan yang dibahas tidak lepas dari topik Islami, maka hal itu masih dapat diterima. Karena hal itu kan biasanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa besar. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa terkadang ceramah memang dibawakan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sedang diagendakan. Misalnya Isra Mi'raj, atau yang telah dilakukan oleh Mbak Lina, yaitu ceramah tentang kurban untuk memperingati Hari Raya Idul Adha, seperti itu. setelah saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Syarifatun, saya mempertanyakan kembali apakah jawaban yang telah saya sampaikan ada yang perlu dipertanyakan kembali. Lalu beberapa siswa merespon bahwa penjelasan yang saya berikan sudah cukup dipahami. Oke, jika belum ada pertanyaan, pembelajaran Ibu rasa cukup ya. Setelah ini Ibu akan membagikan materi kita dalam bentuk PPT. Silakan kalian pelajari karena semua yang telah kita pelajari sudah Ibu rangkum dalam PPT tersebut. Nah, setelah semua kompetensi saya sampaikan, saya memberikan materi dalam bentuk PPT guna dipelajari oleh siswa kembali di rumah, supaya pemahaman siswa mengenai teks ceramah benar-benar mendetail seperti itu. Baik, setelah kalian mempelajari materi dalam PPT, silakan kalian mencari sebuah teks ceramah tentang Maulid Nabi. Kemudian, kalian analisis struktur dan ciri kebahasaannya. Untuk menganalisis struktur dan kebahasaannya, kalian bisa melihat contoh yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Jadi, setelah materi secara lisan saya tuturkan dan materi secara daring saya kirimkan, tidak lupa saya memberikan tugas untuk mengukur sampai di mana pemahaman siswa mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Di sini tugasnya yaitu menganalisis unsur struktur dan ciri kebahasaan teks ceramah. Tidak lupa juga saya menanyakan apakah tugas yang saya berikan ada yang perlu ditanyakan. Dan di sini beberapa siswa mengalami pemahaman yang sama dengan saya, sehingga beberapanya itu tidak bertanya mengenai tugas yang saya berikan. Nah, langkah selanjutnya karena pembelajaran sudah selesai, semua materi sudah saya sampaikan, pembelajaran saya tutup dengan mengucapkan salam di akhir pembelajaran. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari itu beberapa siswa menanggapi penutup yang telah saya sampaikan. Demikianlah pembelajaran daring yang telah saya lakukan. Semoga memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.